Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 19 Desember tahun 2021. Kita puji Tuhan oleh karena berkat Tuhan yang boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul diangkat agar bersama dengan Kristus selamanya. Diangkat agar bersama dengan Kristus selamanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena hari yang baru, oleh karena berkat Tuhan yang baru pula yang akan kami terima hari ini, dan bahkan sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Kami percaya lewat firman-Mu akan memberkati kami, dan teristimewa lewat firman-Mu akan membuat kami setia, kuat di dalam Tuhan, mempercayai akan kata-kata firman Tuhan, dan boleh mengikuti apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Dan berita firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi satu pengharapan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini 19 Desember 2021 dengan judul diangkat agar bersama dengan Kristus selamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yesus akan datang, tetapi bukan seperti pada waktu kedatangannya yang pertama, seorang bayi di Betlehem. Bukan seperti jika dia berkendara menuju Yerusalem ketika murid-murid memuji Allah dengan suara yang nyaring dan berseru Hosana, melainkan dalam kemuliaan Bapa dan dengan segenap malaikat suci mendampingi dia dalam perjalanannya ke bumi. Segenap surga akan dikosongkan dari para malaikat. Orang-orang saleh yang menanti-nantikan akan memandang dia, menatap ke langit sama seperti orang Galilea itu ketika dia naik dari bukit Zaitun. Pada waktu itu hanyalah orang-orang suci, orang-orang yang telah menurut sepenuhnya sang teladan yang lemah lembut itu, yang akan berseru dengan sukacita besar ketika mereka memandang dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Maka mereka pun akan diubahkan dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, yang membangkitkan orang saleh yang tertidur itu, dan memanggil mereka keluar dari debu tempat tidurnya, berpakaian keadaan baka yang mulia, sambil bersorak kemenangan atas maut dan kubur. Orang-orang saleh yang diubahkan itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Tidak akan pernah lagi dipisahkan dari tujuan kasih mereka. Kepada pengikut-pengikutnya yang setia, Kristus telah menjadi pendamping setiap hari dan seorang sahabat. Mereka telah hidup dalam hubungan yang erat, dalam perhubungan yang senantiasa dengan Allah. Ke atas mereka itu telah bangkit kemuliaan Tuhan. Pada mereka itu terang pengetahuan kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus telah direfleksikan. Sekarang mereka bersukacita dalam sinar yang tidak dikelamkan dari cahaya cerah kemuliaan Raja itu dalam keagungannya. Mereka sudah bersedia untuk pertemuan di surga karena mereka telah memiliki surga di dalam hatinya. Dengan sukacita besar karena penebusannya yang segera, mereka pergi keluar untuk bertemu mempelai pria itu sambil berseru, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Saudaraku, ayat kita hari ini, dalam renungan kita hari ini
adalah sambungan dari ayat kita kemarin. Saya baca ayat kemarin, ayat 16, 1 Tesalonika pasal 4. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, ayat kita hari ini, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus tidak akan menginjak kakinya di bumi. Saya sudah jelaskan pada renungan kemarin. Tapi Yesus hanya akan ada di angkasa. Lalu menunggu kita yang mati, yang setia, dibangkitkan. Dan juga orang-orang yang setia yang masih tetap hidup. Lalu kemudian kita diangkat bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tadi firman Tuhan kita sudah katakan bahwa di sorga sunyi. Sunyi oleh karena semua malaikat turut serta dengan Yesus menjemput umatnya yang setia di atas dunia ini. Jadi kemudian semua diangkat. Nah, jadi ini sangat penting karena dengan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini memberikan kita satu pengharapan bahwa kita kelak akan bertemu dengan Yesus. Lalu kemudian setelah itu Tuhan akan membawa kita ke tempat yang Dia sediakan. Lalu kemudian bumi ini dibiarkan kosong selama masa 1000 tahun. Dan itu kitab Wahyu menjelaskan. Setan dirantai. Kenapa setan dirantai? Karena tidak ada lagi yang dia bisa goda di atas dunia ini. Itu yang dimaksud dengan kitab Wahyu, setan dirantai. Dia seperti, dia dirantai artinya dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi di atas dunia ini. Karena semua orang yang dia harus goda, dia binasakan, dia membuat mereka berdosa, tidak ada lagi karena orang-orang yang tidak setia telah mati dan mereka masih menunggu kebangkitan yang kedua. Jadi kebangkitan yang kedua itu pada kedatangan Kristus, kota Allah yang akan turun ke bumi ini, kedatangan Yesus yang ketiga kalinya, tetapi akan turun ke bumi ini. Saudara, ini merupakan eskatologi yang akan terjadi nanti. Yang paling penting adalah bukan itu, tetapi yang paling terpenting adalah apakah kita mau setia kepadanya, kepada Yesus pada masa sekarang ini. Nah, ini peristiwa yang akan terjadi dan ini disebut dengan peristiwa kemenangan itu. Tapi yang paling penting adalah apa yang harus kita lakukan hari ini. Apa yang kita harus buat kepada Yesus hari ini. Tuhan berencana untuk menyelamatkan kita. Kita tidak perlu berkata, Tuhan, terima kasih untuk keselamatanmu, pun Tuhan sudah berencana untuk memberikan keselamatan itu. Asal kita tetap bergantung, setia pada Yesus, jangan menjual Yesus, jangan menjual agama kekristenan itu, tapi mari kita setia pada Yesus, pelihara iman kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Tuhan berkati pekabaran ini kepada kita semua, pengikut Yesus, umat-umat Tuhan, untuk tetap bergantung padanya, percaya padanya, pelihara hukum-hukumnya, pelihara hari Sabat yang Yesus juga pelihara dalam Lukas 4 ayat 16, dan hukum-hukum yang lain. Tuhan tidak pernah membatalkan satupun hukum di atas dunia ini, kecuali kita tidak mau menurut kepadanya. Kalau kita mau mencintai Dia, mencintai Yesus, maka lakukanlah apa yang Yesus ingin kita lakukan padanya di atas dunia ini. Tuhan berkati pekabaran hari ini menjadi bagian kita semua. Mari kita akhiri pekabaran hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan oleh karena firman Tuhan yang indah yang boleh kami nikmati. Biarlah pelajaran ini akan menggugah hati kami untuk kami tetap setia kepadamu. Pada saat ini Tuhan, hamba mau berdoa untuk nama-nama sesuai dengan channel YouTube yang telah mengikuti dan memberikan komentar. Dan hamba tidak dapat menyebutkan semuanya. Tetapi sekurang-kurangnya beberapa yang hamba sebutkan, yaitu Tarici, Carmela, Reni Siagian, Kiven Stepanus, Sandra Hance, Gestuti Rani, Ros Lodarmase, kemudian orang tua hambamu, Bapak John Bawengan yang ada di Tobelo, Yahya Wibowo, kemudian Liana Meilin, Martinus Ben, dan juga Ibu Nova Papona, anggota jemaat yang hamba layani, Sandra, kemudian Cornelia Emma Keparo. Di mana saja mereka berada, Tuhan memberkati.
Tuhan memberikan berkat-berkat yang indah. Juga Serbob, Yahya Wibowo, Antarikso, Nurmiala, Napi Tupulu, Marol Kiwon, kemudian Rosi Muaya, dan juga nama-nama lain yang hamba tidak sempat sebutkan mereka. Pelihara Tuhan, dan lebih 1000 yang selalu menonton atau mengikuti renungan pagi melalui channel ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah hidup kami semua. Berikan kami kekuatan menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Kiranya kami berjalan tidak sendiri, tapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.